Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah lanjutannya dari materi listrik dinamis. Oke ya, jadi Bapak akan menjelaskan subbab berikutnya. Jadi akan Bapak tulis lanjutan dari bab 2 ya. Lanjutan dari bab 2 atau listrik dinamis. Oke, yang pertama akan dibahas ya. Yang pertama akan dibahas yaitu hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff itu ada 2, tapi di SMP kita belajarnya cuma 1. Jadi kita belajar yang hukum 1 dulu. Hukum 2-nya nanti pas SMA kalau kalian ngambil IPA. Oke, lanjut ya. Hukum 1 Kirchhoff itu bunyinya adalah jumlah. Jadi sigma itu jumlah ya. Arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, jadi hukum Kirchhoff 1 itu adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke ya, diingat-ingat. Jumlah I masuk harus sama dengan jumlah I keluar. Oke, contohnya seperti apa sih Pak? Contohnya seperti ini. Misal ada titik percabangan, jadi acuannya adalah sebuah titik percabangan. Contoh, oke, seperti ini. Oke, misalnya, ke sini 2 ampere, ke sini 6 ampere, ke sini 5 ampere, ke sini 10 ampere. Pertanyaannya adalah I. Oke, kita cek titik percabangannya itu yang mana. Ini titiknya, titik percabangan tempat bercabang gitu ya. Jumlah arus yang masuk. Arus yang masuk artinya tanda panahnya menuju titik ini. Oke, jadi tanda panahnya menuju titik ini. Siapa yang tanda panahnya menuju titik ini? Kita cek. 2 ampere, oh panahnya menuju titik. 6 ampere, oh tanda panahnya menuju titik. Berarti 2 ditambah 6 itu menuju titik. Sama dengan yang keluar. 5 keluar, ya ini kan arahnya keluar meninggalkan titik, berarti keluar. 10 juga keluar, plus 10. Oke, silahkan dilihat lebih banyakkan yang kiri atau yang kanan. Yang kiri kalau ditotalkan 8, yang kanan sudah 15. Nah, karena lebih banyak yang kanan, I ini harus membantu yang kiri. Kenapa? Karena syaratnya harus seimbang, kanan sama kiri sama. Dan berarti ini harus dibikin masuk. Nah, berarti ini plus I. I-nya berapa? 5 tambah 10, 15. Dikurang 8. Jadinya I adalah 7 ampere. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah hukum 1 Kirchhoff. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen dan rangkaian listrik. Jadi kita akan bahas, saya namakan rangkaian listrik gitu aja lah. Kan kalau sebelumnya seri dan paralel, rangkaian dan komponen listrik gitu aja. Komponen listrik. Oke, jadi yang pertama atau yang A, kita akan bahas konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Apa sih Pak konduktor dan isolator itu? Jadi konduktor adalah ini termasuk bahan yang bisa menghantarkan listrik. Jadi bahan
yang bisa menghantarkan listrik. Itu kalau konduktor. Nah, sekarang isolator. Apa, Pak? Bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, oke ya. Kemudian contohnya. Contoh. Ini juga punya contoh nanti. Oke, kita jawab dulu contohnya. Bahan konduktor, contohnya apa sih, Pak? Yang paling sering itu kan tembaga, tapi kita mulai dari yang paling gampang menghantar, perak, oke ya, baja, oke ya, tembaga, lagi timbal, aluminium, penghantar lemah, aluminium, oke. Kemudian emas, besi, dan lain-lain. Kemudian yang tidak bisa menghantar listrik ya lebih gampang lagi ya, plastik. Kemudian kaca, apalagi nilon juga nggak bisa. Ebonit itu kayak karet ya, bahannya roda gitu. Ebonit, nah ini ebonit. Ada lagi ya, kapas, kayu, dan segalanya ya, dan lain-lain. Oke, itu adalah konduktor dan isolator. Oke ya, nah silahkan di screenshot ya, buat kalau misalkan nanti nyalin catatan biar enak. Screenshotnya gimana ya, di pause dulu, di screenshot itu aja. Oke, lanjut. Yang B, saya itu akan bahas rangkaian tertutup ya. Rangkaian tertutup itu gimana sih, Pak? Rangkaian tertutup ya rangkaian yang nyambung. Tertutup yang nyambung. Contohnya, misal, ini ada lampu. Kayak misalkan ada lampu ya, saya gambar lampu gitu. Nah, nyambung. Ini adalah rangkaian tertutup. Jadi seluruh kabelnya itu nyambung. Ini rangkaian tertutup. Oke ya. Kemudian yang C, rangkaian terbuka atau rangkaian yang putus, tidak nyambung. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ada lampu nih. Nah, ada bagian yang putus. Ini namanya adalah rangkaian terbuka. Oke ya, paham ya bedanya rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Oke, kemudian konsepnya saklar. Saklar, tahu ya, saklar buat memutuskan sama menyambungkan. Misalkan kabel ya. Konsepnya saklar itu sebenarnya nggak paling gampang. Kok bisa, Pak? Nih. Nah, kalau misalkan ini kabel ini ya, yang saya kasih merah. Nih, nah, kabel itu nyambung turun ke sini, yaitu udah arusnya bisa menyala, masuk menjadi rangkaian tertutup. Kalau saklarnya tadi nempel, kan nyambung jadinya. Oke ya. Kalau nyambung menjadi rangkaian tertutup. Kalau ini dilepas, nah kan ada jaraknya. Itu menjadi sebuah rangkaian terbuka.
buka. Oke ya. Kemudian apalagi nih yang belum? So ya, saya akan menjelaskan di rumah itu penting ada yang namanya sekring. Sekring itu apa sih, Pak? Sekring itu adalah bagian terlemah atau titik gitu ya. Titik terlemah dalam rangkaian listrik agar yang akan putus gitu ya. Yang akan putus jika ada konslet. Oke, jadi sekring itu fungsinya adalah dia langsung putus jika ada konslet nanti. Oke, itu fungsinya biar apa? Biar nggak terjadi kebakaran. Kalau ada konsleting jadi langsung diputus sama sekring, maka udah selesai. Seperti itu. Oke, silahkan di screenshot ya. Lanjut, yang terakhir akan saya jelaskan transmisi energi listrik. Nah, gambarnya browsing aja. Transmisi energi listrik. Gambarnya browsing, nanti dijelaskan kalau gambar dulu. Lama. Oke, saya ambil gambar yang ini aja. Oke ya. Nah, ini adalah proses transmisi listrik. Ya, transmisi energi listrik. Oke, silahkan dilihat ya. Silahkan dilihat. Febrian. Biarin. Silahkan dilihat. Ini pembangkit listrik ini PLN-nya. Kok PLN? Ini adalah kayak di waduk gitu ya, pembangkit listrik tenaga air misalkan. Dari pembangkit listrik tenaga air itu ada trafo step up. Fungsinya apa, Pak? Trafo step up untuk menaikkan tegangan. Nanti kita juga belajar tentang trafo tapi di materi magnet. Setelah dinaikkan tegangannya dikirim lewat sutet. Nah, sampai sutet tuh sebelum ditransmisikan di step down dulu, diturunkan lagi tegangannya. Biar ke apa, Pak? Ya biar nggak kebakar. Maksudnya nggak kuat, biar nggak rusak komponen-komponen di transmisinya kayak di rumah dan lainnya. Nah, jadi ini trafonya di step down, baru nanti didistribusikan. Lewat apa? SUTT. Didistribusikan kemana? Ke pabrik industri. Oke ya, agak besar kalau pabrik industri. Kalau didistribusikan di rumah-rumah, di hotel, diturunkan lagi kilovoltnya, di step down lagi sama trafo, baru dikirim ke rumah, terus tempat bisnis, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah transmisi energi listrik. Nanti ada perubahan energi listrik ya, kalian pasti udah tahu. Contoh, energi listrik menjadi gerak, pas. Energi listrik menjadi panas, setrika. Energi listrik menjadi bunyi, radio. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini sampai sini dulu. Oke ya, jadi silahkan ini dirangkum penjelasan dari saya. Kemudian nanti hasil rangkumannya langsung dikirim via email atau Google Classroom, tergantung saya nanti perintahnya lewat email atau Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.